Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia khususnya tentang pantun. Bagaimana cara kita membaca pantun itu sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran cara membaca pantun, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pantun, ya. Apa itu pantun? Oke, silakan lihat di papan tulis, ya. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Jadi dia adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Pantun itu biasanya memiliki rima akhir ABAB, ya, ABAB yang terbagi menjadi 2 bagian. Ada sampiran dan juga ada isi. Nah, sampiran itu baris pertama dan kedua. Sampiran baris pertama dan kedua dia berisi pengantar atau hiasan. Yang kedua, isi itu berada pada baris ketiga dan keempat. Ya, dia berisi pesan, nasihat atau perasaan. Jadi dia terdiri dari 2 bagian, sampiran dan juga isi. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana ciri-ciri pantun itu? Ada yang tahu apa ciri-ciri pantun? Nah, ciri-ciri pantun itu yang pertama dia terdiri dari 4 baris. Oke. Yang kedua, tiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi, tiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian dia bersaja ABAB. Nah, yang keempat terdiri dari sampiran dan juga isi. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana jenis-jenis pantun itu. Nah, jenis-jenis pantun yang pertama ada pantun nasihat. Pantun nasihat itu berisi pesan moral atau pelajaran. Apa tadi? Pesan moral atau pelajaran. Contohnya, pergi ke pasar membeli benang. Benang dibeli dari Palembang. Rajin-rajinlah engkau sembahyang agar selamat hidupmu tenang. Nah, seperti itu nada cara kita membaca pantun. Oke, lanjut. Ada yang kedua namanya pantun jenaka. Nah, pantun jenaka ini berisi humor atau hal yang lucu, ya. Tuh. Beda sama yang tadi. Kalau nasihat itu berisi pesan moral atau pelajaran. Kalau jenaka itu lucu, hal lucu ya, atau humor. Nah, contohnya, anak ayam turun ke kali. Ya, anak ayam turun ke kali. Airnya jernih tak bertepi. Ketawa ibu lihat anaknya lari. Celana terbalik tak disadari. Nah, kan gitu kan. Yang ketiga adalah pantun cinta. Pantun cinta ini mengungkapkan perasaan sayang atau kagum. Nah, contohnya, bunga mawar, bunga melati, harum semerbak sepanjang hari. Hatiku damai setiap hari, bila bersamamu wahai kekasih hati. Nah, itu ya, tadi itu pantun cinta. Nah, sekarang kita lanjut, bagaimana cara membaca pantun yang baik? Nah, yang pertama, lafal. Ucapkan kata dengan jelas dan benar sesuai ejaan. Yang kedua, intonasi. Gunakan kita lanjutkan. Yang ketiga adalah ekspresi. Bagaimana tampilan perasaan sesuai isi pantun. Misalnya, bagaimana ekspresi kita ketika pantun itu lucu. Bagaimana sedih dan bagaimana juga nasihat. Ya, dan contoh prakteknya. Kita akan menggunakan media. Ibu akan perlihatkan bagaimana orang-orang dalam ya. Oke, silakan dilihat. Tapi sebelum lanjut menonton videonya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Kita percepat saja.
berbagi disiram mama. Jadilah anak yang baik hati, berbagi senyum ke sesama. Ya, itu ya. Bagaimana? Dengarkan cara dia membacanya. Lanjut. Adik menangis meminta ikut, jalan jauh tak kenal lelah. Meminta maaf janganlah takut, jika kita berbuat salah. Nah, oke, mungkin itu saja dua. Bagaimana cara orang tersebut cara membaca pantun. Oke, contoh sekarang kita akan bergantian membaca pantun ya. Ibu kan contohkan terlebih dahulu. Buah mangga, buah pepaya, ya, dimakan sambil duduk bersila. Kalau ingin menjadi kaya, harus rajin bekerja. Silahkan. Ayo, siapa lagi? Silahkan maju ke depan. Oke, bagus. Jadi dilatih lagi ya di rumah bagaimana cara membaca pantun. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa rajin-rajin belajar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.